Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian pertama dari seri pembelajaran kita mengenai the integrity of the Bible. Apa itu Alkitab yang sering dikutip oleh Muslim? Sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu tidak turun dari langit dan juga tidak didiktekan oleh seorang malaikat, apalagi dihafalkan. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, iman Kristen dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Kemudian Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu oleh para nabi telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari tulisan suci atau dari kitab-kitab yang suci. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan atau grafe yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi para nabi dan para rasul menuliskan Alkitab dengan cara diilhamkan atau diinspirasikan oleh roh Allah. Kata yang dipakai adalah theopneustos, artinya dihembusi nafas Allah atau roh Allah. Bagaimana caranya Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul di dalam Alkitab kita? Hosea 12 ayat 10 mengatakan, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. I have also spoken by the prophets, aku telah berbicara melalui nabi-nabiku. And I have multiplied visions, dan aku memberikan banyak sekali penglihatan-penglihatan. And use similitudes by the ministry of the prophets, dan aku menggunakan persamaan hidup dengan pelayanan para nabi. Kemudian di dalam Mazmur 78 ayat 2 Tuhan berkata, aku mau membuka mulut mengatakan amsal, dan aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Jadi Tuhan berbicara dengan menggunakan penglihatan. Di dalam penglihatan itu digunakan simbol-simbol dan juga persamaan hidup yang kita sebut dengan tipologi, dan Tuhan juga berbicara dalam perumpamaan atau teka-teki. Kebanyakan orang Kristen ketika ditanya apa itu Alkitab, mereka langsung menjawab firman Tuhan. Di dalam benak RT6 atau saudara muslim kita, ketika dikatakan firman Tuhan, itu artinya perkataan langsung yang keluar dari mulut Tuhan. Padahal penulisan Alkitab tidaklah demikian. Para nabi dan para rasul itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami pengalaman rohani, dan pengalaman inilah yang mereka tuliskan di dalam kitab-kitab. Jadi Alkitab merupakan kumpulan tulisan atau kumpulan kitab-kitab kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama, dan kumpulan tulisan atau kumpulan kitab-kitab kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi Alkitab merupakan perpustakaan kecil atau mini library yang terdiri dari banyak buku, total hampir 66 buku, dan banyak penulis. Artinya Yesus Kristus merupakan pusat atau center pemberitaan Alkitab. Semua nabi bernubuat tentang kedatangan Goel atau Mesias, yaitu Yesus, dan semua rasul bersaksi bahwa Mesias atau Yesus Goel yang dijanjikan sudah datang dan menggenapi semua nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Berbeda dengan penulisan Quran yang acak-acakan dan tidak disusun secara kronologi, maka Alkitab mempunyai grand design message of God in the Bible, yaitu rancangan besar Allah di dalam Alkitab. Para nabi di dalam perjanjian lama, mereka memberikan nubuatannya mengenai kedatangan Goel atau Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan para rasul di dalam perjanjian baru, mereka memberikan kesaksian bahwa Goel atau Mesias yang dijanjikan oleh para nabi melalui nubuatan-nubuatannya telah digenapi. Ada sekitar 350 nubuatan mengenai kedatangan Yesus, dan semuanya digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kata Bible di dalam Alkitab kita diambil dari bahasa Latin Biblia atau bahasa Yunani Biblion. Alkitab kita disebut juga dengan ta Biblia ta Hagia atau Holy Books, yaitu kitab yang suci, bukan bacaan atau Quran. Kata Biblia sendiri secara harafiah berarti kertas atau gulungan naskah yang kemudian digunakan sebagai kata yang umum untuk menyebut buku atau kitab. Bentuk singkat dari Biblos atau papirus Mesir yang kemungkinan berasal dari nama pelabuhan laut milik bangsa Venesia, yaitu Biblos atau Gebal, di mana papirus Mesir diekspor ke Yunani. Frase dalam bahasa Yunani, ta Biblia, yang secara harafiah berarti kitab-kitab papirus kecil, adalah ungkapan yang digunakan oleh kaum Yahudi Helenistik untuk mendeskripsikan Septuaginta, yaitu kitab-kitab suci mereka. Seperti yang Anda lihat, di kiri itu namanya koran, Kompas, Tribun, Republika, dan lain-lain. Ini adalah koran, yaitu bacaan lembaran yang berisi informasi atau berita. Orang Kristen Arab tidak pernah menyebut kitab kita sebagai Quran atau bacaan, melainkan Alkitab Al-Muqaddas, yaitu tulisan-tulisan suci.
Kata Quran ini berasal dari kata Syria, Kiryana, yaitu kara'a wara'ah, artinya aku melihat dan aku mengucapkan. Dalam pengertian ini adalah membaca. Seperti kata koran dalam bahasa Belanda, itu berarti lembaran-lembaran yang berisi berita atau informasi. Quran tidak pernah disebut bacaan yang suci, melainkan disebut Furqan, pembeda, atau Quran Nur Karim, yaitu bacaan yang dibedakan dari bacaan lainnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata Alkitab berasal dari bahasa Arab Alkitab, yang berarti kitab yang satu itu buku atau tulisan. Kata kitab tidak berarti buku. Kitab dari bahasa Semitik dan Ibrani katab, terdiri dari 3 huruf kaf, ta, ba, artinya tulisan atau menulis. Jadi katab ini berarti tulisan. Medianya bisa di mana saja, di dinding, di gua-gua, di batu, di papirus, di perkamen, di kain, di tulang, bisa di mana saja. Bahkan Muslim percaya Loh Mahfuz yang di surganya mereka itu bentuknya sebidang papan ataupun tulang yang ada tulisannya di situ, ada kitabnya. Kemudian tulisan di gulungan perkamen atau kulit binatang itu disebut dengan sefer. Dan pada awal abad pertama, gerejalah yang mula-mula mempopulerkan bentuk buku, yaitu mereka memotong-motong kulit binatang tersebut dan menjahit pinggirannya, dijilid berbentuk buku dan disebut dengan kodeks. Tidak ada tulisan di dalam Bible kita yang ditulis Allah atau kitab yang diturunkan dari surga, apalagi didiktekan oleh malaikat dan kemudian dihafalkan. Hanya 10 hukum Taurat atau Aseret Hadebrot yang ditulis oleh jari Allah di 2 loh batu, di Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 16, dan Ulangan 9 ayat 10. Para nabi dan para rasul penulis Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan merekalah saksi mata, kemudian mereka menuliskan bagi kita. Hal ini berbeda dengan Muhammad yang tidak pernah mendengar dan bertemu dengan Tuhan. Karena Alkitab ini merupakan perpustakaan kecil, maka tidak ditulis oleh satu orang, tetapi ditulis selama lebih dari 40 generasi, dan memakan waktu kurang lebih 1.500 tahun penulisan, kira-kira dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai dengan tahun 90 Masehi. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Ditulis di 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Juga ditulis di berbagai lokasi. Ada yang di hutan, di penjara, di istana, di pengasingan, dan di rumah. Latar belakang penulisnya pun berbeda-beda. Ada yang raja, petani, dokter, nelayan, pemungut pajak, sarjana, dan lain-lain. Juga ditulis dalam waktu yang berbeda-beda. Dalam kondisi perang, damai, miskin, makmur, kebebasan, dan juga perbudakan. Juga ditulis dalam suasana hati yang berbeda-beda. Kegembiraan hingga dalam keadaan putus asa. Ditulis dalam berbagai subjek dan doktrin yang luas. Alkitab Perjanjian Lama yang kita pegang sekarang, yang kita sebut dengan Tanakh, yaitu Taurat, Nafiim, dan Ketuvim, Taurat, tulisan para nabi, dan tulisan-tulisan suci lainnya, sama persis seperti yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang. Hanya saja pembagiannya tidak sama atau berbeda. Alkitab kita terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, dengan total 66 kitab kanon, dan juga kita masih mempunyai kitab-kitab sejarah intertestamental atau yang kita sebut dengan kanon kedua, Deuterokanonika. Pada abad ke-13, Stephen Langton membagi Alkitab ke dalam pasal-pasal atau bab, dilanjutkan oleh seorang tukang cetak Perancis bernama Robert Estienne pada abad ke-16 yang membaginya ke dalam ayat, dan ini membantu pembacaan Alkitab kita. Alkitab terdiri dari kira-kira 23.214 ayat di dalam Perjanjian Lama dan 7.957 ayat di dalam Perjanjian Baru. Jadi total seluruhnya ada 31.171 ayat di dalam Alkitab kita. Sampai jumpa pada bagian kedua, kita akan mempelajari Alkitab kita dengan lebih dalam. Shalom.